Ya pemirsa, seperti biasa nih, saya juga tim Bodi Cita akan mencari orang-orang yang bekerja keras namun penghasilannya hanya sedikit. Nah untuk kali ini Tia dan tim Bodi Cita berada di Sungai Amprong. Di sini udah kelihatan banyak batu-batu. Nah untuk kali ini kita akan menemui para penambang batu. Dan bisa dilihat di belakang sudah banyak orang-orang yang memecahkan batu. Dan untuk kalau tidak hujan, orang-orang ini memecahkan batu dan membawanya ke pinggir jalan dan kurang lebih jaraknya 1,5 km. Nah, sayang sekali nih pemirsa, saya tidak bisa ke sana karena medannya juga terlalu sulit untuk saya ke sana. Jadi kita ikutin aja yuk kegiatan para penambang batu ini. Dari kejauhan, terdengar suara orang sedang memukul-mukul benda keras. Sepertinya orang ini menggunakan tenaganya sekuat mungkin, sehingga memunculkan irama saling bersahutan. Suara-suara ini menarik perhatian semua yang ada di sekelilingnya, termasuk kami untuk mencari tahu benda apakah yang sedang dipukul. Padahal, sang matahari berada tepat di atas kepala, menambah panasnya jalan yang kami lalui. Debu-debu jalanan dan asap dari kendaraan bermotor pun sempat menyapa. Tetapi keadaan inilah yang justru membuat kami untuk terus lebih mendekat kepada suara-suara tersebut. Langkah kami terhenti melihat sebuah tempat kecil di pinggir jalan. Tempat ini hanya ditutupi dengan kayu-kayu dan kain juga plastik-plastik bekas. Yang lebih mengejutkan adalah adanya sesosok wanita yang sedang memecah bongkahan-bongkahan batu besar. Rupanya dari sinilah suara-suara tersebut berasal. Tanpa memperdulikan kehadiran orang-orang di sekitarnya, wanita tua ini terus bekerja memecah batu-batu. Sampai wanita itu mendengar sapaan kami. Ibu Munah. Wanita tua ini sehari-hari bekerja sebagai pemecah batu. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu, pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani. Karena usianya semakin tua, sang pemilik menggantinya dengan orang yang lebih muda. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Bu Munah melihat beberapa orang tetangga yang bekerja sebagai pemecah batu. Disinilah terbesit dalam pikirannya untuk mengikuti jejak para tetangga yang semuanya laki-laki sebagai seorang pemecah batu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Munah. Kini keahlian yang dimiliki hanya sebagai pemecah batu. Kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari memaksanya bergelut dengan batu-batu sungai setiap harinya. Pagi-pagi sekali Bu Munah sudah bersiap melakukan aktivitas. Keranjang, palu, dan beberapa perlengkapan lain dibawa. Tempat bekerjanya adalah sebuah sungai besar di dekat rumah. Di sungai inilah Bu Munah membelah batu besar dan memecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Satu persatu batu-batu yang telah terkumpul dipecah.
Pekerjaan ini dilakukan hingga sejak pagi hingga sore hari. Tidak banyak hasil dapat dari memecah batu. Biasanya setelah terkumpul selama 15 hari, batu-batu tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Bu Munah harus bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu tersebut. Siang, Bu. Bu boleh ngikut sini ya? Iya. Duduk sini. Ya, dengan Ibu siapa nih? Mua. Bu Mua. Ibu ini kerja juga di sini? Iya. Ibu apa namanya udah lama kerja jadi penambang pemecah batu kayak gini? Ya. Saya coba ya, Bu, Iya, sekalian ngobrol-ngobrol. Iya. Udah berapa lama, Bu? Oh ya. Muncrat. Udah berapa lama, Bu? Ya Berapa lama? Udah lama. Bisa. Sama siapa aja, Bu, di sini? Ya banyak. Sama siapa aja? Disebutin. Keluarganya semua kerja di sini juga. Iya. Mulai dari anak, bapak. Anak, bapak, mantu. Oh, anak, bapak, menantu, semua kerjanya di sini Iya. ya, Bu ya. Bu, dari hasil apa nih? Batu nih. Berapa, Bu? Oh ya enggak mesti. Nggak mesti. Ya. Kira-kira biasanya Ibu dapat berapa? Ya 1 minggu. Kelihatan. 1 minggu ya enggak bisa lah. Sak pickup ini. 1 pickup enggak bisa. Setengah pick up Ya, aja. setengah pickup. Terus uangnya berapa, Bu? Setengah pick up itu? 25.000. Hah? Nyarinya susah loh, Bu. Iya. Tadi saya mulai dari lewat medan jalan yang di atas itu pun susah banget, jalannya curam. Habis itu di situ pun juga gitu. Masa cuma 25.000, Bu? Sama 1 minggu. 1 minggu 25.000. Semecah batunya di sana, Bapak bapaknya yang mecah batu di sana, Ya. terus anaknya yang ngambilin, Ya. terus ibu yang bagian mecahin gitu. Ngimbal Ngimbal Nimbali maksudnya? batu, ya Oh. nimbali batu gitu. Selama kerja kayak gini pasti ada susah senengnya dong, Bu. Ya kan, Bu? Pasti Ya. ada susah senengnya. Ya, susah ya. Boleh diceritain nggak, Bu, susah senengnya Ibu selama kerja jadi penambang batu lah? Iya. Gimana susah senengnya, Bu? Ya susah ya, senang. Senengnya apa, Bu? Kalau boleh tahu nih. Baru momot. Oh, kalau ngangkat dapat Kalau duit ngangkat, itu seneng ya, ya. Bu ya. Tapi susahnya itu ngambilnya, capeknya Iya, gitu ya, Bu ya. iya. Biasanya gini nih, Bu, jam berapa sampai jam berapa kerja kayak gini? Ya jam 7. Jam 7 pagi, Pulang 12. pulang jam 12, Iya. istirahat. Iya. Istirahat habis itu istirahat balik lagi ke Iya. sini apa enggak? Iya. Balik lagi ke sini. Jam Sampai 3. jam 3. Jam 3 baru pulang. Iya. Ibu rumahnya deket dong dari sini. Ya. Oh, di atas itu Iya, juga. iya. Jadi deket ya. Biasanya sehari ini dapat berapa itu, Bu? Kan biasanya pakai ban-ban gitu. Dapat Iya. berapa ban, Bu? Satu hari full. Satu Satu pickup. pick up. Berarti berapa kali bolak-balik, Bu? 6 pickup. 6 ban. kali. 6. Oh, 6 ban itu. Iya. Itu satu Satu pick up. Berarti 50.000. Iya. Irji, anak Bu Munah, masih berusia 15 tahun. Seperti ibunya, pekerjaan sehari-harinya bergelut dengan batu-batu besar di aliran sungai. Dengan menggunakan ban sebagai pengangkutnya, mulailah Irji mencari batu menyusuri sungai. Perlahan-lahan dan penuh kehati-hatian, langkah kaki Irji menapaki pasir
dan batu-batu cadas di dalam sungai. Suara air terpecik pun memecah kesunyian di aliran sungai. Cukup jauh jarak yang ditempuh. Saat musim hujan pun pekerjaan mencari batu tetap dilakukan. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Berlokasi di sebuah sungai besar, di mana saat hujan datang, air sungai meluap dan menghanyutkan yang ada di sekelilingnya. Belum lagi bahaya-bahaya lain yang siap menunggu. Ya, nambang batu itu. Ya udah 3 tahunan. Sekolah berhenti kelas 2. Di ujung sungai terlihat bongkahan-bongkahan batu besar bertengger menutupi aliran sungai. Sementara di sisi-sisinya para penambang batu sedang melakukan pekerjaannya. Seperti yang lain, Irji pun mulai memecah batu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengumpulkannya. Irji mencoba berjuang dan bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai penambang batu di sungai. Setiap hari Irji bergelut dengan derasnya air sungai. Di bawah terik matahari, memecah batu-batu besar di sungai untuk kemudian dikumpulkan dan dibawa ke sisi sungai lain dekat jalan raya. Ya ikut-ikut bapak cari batu. Ya keinginan sendiri. Ya susah mas. Ya jauh. Berat capek. Pekerjaan sebagai penambang batu telah dilakukan selama beberapa tahun. Dulu, pekerjaan sehari-harinya hanya membantu ibunya memecah batu-batu kecil. Kini Irji lebih memilih bekerja ketimbang melanjutkan sekolahnya. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Ada harapan lain yang lebih besar dalam impiannya. Harapan yang mungkin suatu saat tercapai oleh seorang penambang batu. Dengan sabar, batu-batu yang telah terkumpul diletakkannya ke dalam ban besar yang dibawa kemudian menyeret dengan menyusuri aliran sungai. Cukup banyak yang dibawa, hampir 3 ban besar penuh dengan batu-batu besar. Biasanya, sekali berangkat, Irji mampu mengumpulkan sampai dengan 5 ban besar yang dibawanya seorang diri. Menyusuri sungai, memecah batu, mengumpulkan, kemudian dijual. Pekerjaan ini dilakukan berkali-kali dan terus terulang setiap harinya.
membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengumpulkan batu-batu yang siap dijual. Tidak hanya 1 atau 2 jam, tidak hanya 1 atau 2 hari. Dalam waktu 1 minggu, batu-batu tersebut baru dapat dijual. Sosok Irji kecil adalah salah satu dari para pekerja keras yang setiap harinya bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, demi memenuhi teriakan-teriakan yang terus mengusik dan akan tenang saat para pemborong datang membeli batu-batu kecil. Saat teman seusianya asik dengan permainan-permainan barunya, Irji asik dengan batu-batu yang dipecahnya. Saat teman seusianya memejamkan mata dan mengundurkan otot-ototnya, Irji asik menyusuri sungai dengan batu-batu dalam ban besar. Waktu sangat berharga bagi Irji, hingga batu-batu menumpuk dan memenuhi harapannya. Jika beruntung, para pembeli langsung memborong batunya sekaligus. Tetapi biasanya pembeli hanya membeli setengahnya saja. Karena harus dibagi 2 dengan pekerja yang lain, Bu Munah pun turut membantu mengangkut batu-batu tersebut untuk para pembeli. Bagi Irji dan Bu Munah, pekerjaan mereka belum dapat tergantikan. Selain sulitnya mencari kerja, juga mereka belum memiliki keahlian lain. Dalam memecah batu inilah mereka dapat bertahan, menggunakan tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari sebagai penambang batu. Ya jam 6 kadang nggih apa jam 5 pagi niku biasa. Lek wonten apa pesen ya ingin kerja di tempat lain. Ini niku apa cacat niku lho keng apa kadang ini Pendeten Kalimantan jual ayam. Bu, Mas, makasih ya buat hari ini udah mau nemenin saya juga tim Bodi Cita buat lihat-lihat aktivitas para penambang batu nih ya. Dan ini ada sedikit bingkisan bantuan dari pemirsa Dama TV buat Ibu juga Masnya. Semoga bisa bermanfaat ya Bu ya. Dan ini juga mohon diterima Bu, ada sedikit tambahannya. Dan semoga juga bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Dan ya bagi pemirsa Dama TV yang ingin menyumbangkan bantuan seperti ini bisa hubungin alamat di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you.
Walaupun sekarang ini banyak pabrik yang menggunakan mesin-mesin, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Munah dan Irji merasa khawatir. Bagi mereka, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada walaupun mesin-mesin dari pabrik baru muncul. Mereka pun merasa tidak tersaingi dengan kehadiran mesin dari pabrik. May it be an evening star shines down upon you. May it be Ini sebuah kisah dari para pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak, agar mereka tenang sesaat, setidak-tidaknya untuk hari ini. Kisah sederhana namun kaya akan hikmah. Sebuah kisah para penambang batu di sebuah sungai dengan semangat dan kesabarannya. Sebuah kisah dari ladang di tengah sungai. Kisah Bu Munah dan Irji, para penambang batu.